Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Bapak Ibu yang kami hormati, pripun sehat? Ibu sehat? Alhamdulillah, alhamdulillah ya. Bahkan alhamdulillah utawi sakjane puji iku lillahi namung kagunganipun Gusti Allah. Monggo kita tasah puji dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang menirani sedaya nopo-nopo ingkang wonten ing alam menika. Lantaran Gusti Allah menika zat ingkang layak kita puji. Saklintipun Allah mboten berkah dipun puji. Nggih ya. Nah, pertama-tama biasanipun alhamdulillahirabbil alamin. Allah monggo rasul kita ing dalem menika kita ikraraken kanthi mas hamdalah sesana. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sedaya kedah dados tiyang-tiyang ingkang tansah utawi kersa boten wonten jeranipun, boten wonten awalipun anggenipun kita bersyukur dumateng nikmat-nikmat Allah ingkang dipun paringaken dumateng kita. Pramila syukur menika, ahli syukur menika menggahipun umatipun Kanjeng Nabi termasuk makom ingkang inggil. Boten sedaya tiyang saged mensyukuri nikmat-nikmat ingkang dipun paringaken Allah dumateng umatipun Kanjeng Nabi. Kados contoh paling hampir nggih mensyukuri atas nikmat Allah ingkang awalipun boten wonten sakniki wonten. Terus mensyukuri sesuatu yang belum ada, belum wujud, sehingga sekarang menjadi wujud. Nah, wujudnya kita sekarang ini harus kita syukuri. Rumiyin jenengan boten wonten niku rasa bener. Sekarang kan kita ada, sebelumnya kan kita tidak ada. Jadi kita harus mensyukuri keberadaan kita yang saat ini berada. Terus rumiyin kita boten saged napa-napa wonten mahfud disebutipun cetak kalih Allah Subhanahu wa taala. Terus rumiyin ngantos niku wonten dipun timpaken wonten janjenipun ibu kita sedaya, bapak-bapak mantun ibu dipun dalaken kalih ibu kita sedaya niku boten saged napa-napa. Yang awalnya tidak ada menjadi ada. Itu kedah dipun syukuri pamela bapak ibu yang hormati Allah. Kalau ini karena kemarin kita menyampaikan terkait dengan sifat Rahman Allah Subhanahu wa taala harus kita tiru. Nah, terus kita mengcopy paste sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk real amaliyah. Terus Gusti Allah mawon zat ingkang Maha Pengasih napa mlebu kita sedaya kedah itu kita menika menggahipun umat Kanjeng Nabi kedah saged mengcopy paste sifat-sifat Allah dalam bentuk napa? Kita sedaya minangka kawula nggih mengaplikasikannya dengan tindakan amaliyah. Kita niku kedah nggadhahi rasa welas asih dumateng sinten mawon kepada siapapun dan kepada apapun. Nah, niku. Pramila sampun dipangindikaken wonten kitab menika bilih irhamu man fil ardi. Irhamu padha welas sapa sira kabeh man ing wong fil ardi kang wonten ing dalem donya. Yarhamkum mongko bakal ngasihi utawi welasi ing sira kabeh man sapa man wong fis sama'i ing dalem langit. Apa sapa mongko kita menika menawi kita purun gadhahi utawi nguri-nguri ing wonten jiwa kita ngrasa welas asih mongko makhlukipun Allah ingkang wonten langit
insya Allah welas. Nah, siapapun yang mempunyai jiwa belas kasih sayang, maka suatu saat nanti siapapun orang itu pasti akan memberikan kasih sayang juga kepada kita. Itu hukum alamnya gitu. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang telah diciptakan, apapun yang sudah diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala mesti dipun rohmani kali Gusti Allah. Nah, kita ketahuan tidak pandang bulu duka niku sing gandeng akal utawi ingkang boten gandeng akal, kita kudu welas. Nah niki kedah dilatih secara amaliyah ya bendinen lah paling boten ngeten. Nggih ndongane dumateng tiyang sanes, sangga tepake, rencang sanak kadang mitra sinten kemawon. Nek mentor-mentor sing jaman sakniku kan ada terapi untuk kesuksesan. Mendoakan tiap hari itu 40 orang, mendoakan kebaikan. Pernah mendengar itu? Dereng. Niku Rasulullah padahal. Sifat itu Rasulullah, perilaku Rasulullah itu di-copy paste oleh mentor-mentor sakniki. Ternyata dibuktikan nggih sukses saestu. Subhanallah. Rasulullah niku ngoten Pak, cobi nek panjenengan galih utawi nyuwun sewu nggih nek panjenengan taksih kemutan ceritanipun Kanjeng Nabi ingkang napa niku ndulang kaum Yahudi nggih ten peken niku lho. Agama ini kan boten salah. Tapi ternyata subhanallah niku lho jiwa rasa kasih sayang welas asih Kanjeng Nabi tumrap umatipun Kanjeng Nabi. Padahal mun sewu niku benten agami. Pramila tiyang Islam niku kedah nggadhahi sifat rasa welas asih dumateng sinten kemawon kepada siapa. Nek kalau ini diceritakan Imam Al-Ghazali itu diimpikan nopo amali kok sakit sowan dumateng ngarsa dalem Allah, mboten krana ngarang kitab mboten krana kealimanipun mboten, ning ternyata saged sowanipun amal-amalipun Imam Ghazali dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa Ta'ala namung rasa welas dumateng lamar ingkang metlok wonten mansinipun Imam Ghazali krana lalor menika nolak. Lah masyaallah. Padahal sak menit niku rahmat niku mboten ukur ageng amitipun Pak. Nek tiyang menika sampun angsal rahmatipun Allah Subhanahu wa Ta'ala, masyaallah. Senajan ngamal namung sekedhik, ning nek rahmatipun Allah tumurun niku bakal nylametaken tiyang menika wonten ing donya utawa akhirat. Pramila dugiaken rahmat niku nggih penting. Nggih mboten gampil butuh praktek amalia. Dados nek kok idahipun ngeten, afdhalul ilmi al-amal. Sak sae-saenipun sak afdhalipun ilmu nggih menika amal utawi praktek. Lah niki lho penting. Pamila bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah niki dipun critakaken wonten kitab niki wa min asbabi husnil khotimah. Nah niku kan sebenarnya pengen husnul khotimah nggih. Ibu-ibu ingatan? Kita setuju lah. Kita itu pengen napa niku husnul khotimah wonten akhir. Wonten kitab niki dipun jelasaken wa min asbabi husnul khotimah. Dados wa min niku sebagian. Nun sewu nggih. Berarti ini bukan termasuk harus seperti ini tetapi ini diantara salah satu sebab diantara sebab-sebab orang itu sakit husnul khotimah. Pertama napa niki al-muwadhabati ala hadzal doa. Nggih menika netepi nggih menika nglanggengaken maos doa niki. Doa niki gampil Pak niki. Tapi prakteknya sing kang niki pun dipun amalaken mentor-mentor niki. Nah, pertama ya Allahumma akrim hadhil ummatal Muhammadiyah bijamili awa'idi fil dharaini ikraman. Apa sih Muhammadiyah itu mboten kok ormas mboten nggih. Umatipun Kanjeng Nabi. Mboten ormas niki mboten. Ning apa sih umatal Muhammadiyah itu umat ingkang bangsa Nabi Muhammad menika umatipun Kanjeng Nabi.
niki nek dipunjawaken duh Gusti akrim mugi mulyakaken hadhil ummatal Muhammadiyah nggih menika inilah umatnya Rasulullah. Kita dongaken ngoten Allahumma akrim ya Allah. Ya Allah mugi panjenengan mulyakaken umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti sing donga niku termasuk boten nggih? Nggih. Sing donga nggih umatipun Kanjeng Nabi ta nggih? Nggih. Terus kita mendapatkan doa dari diri kita sendiri dan orang lain pun juga mendapatkan doa. Ini termasuk salah satu karakter, Pak Bu. Karakter yang harus kita tumbuhkan dalam jiwa dan raga kita untuk senantiasa mau mendoakan kebaikan kepada orang lain. Lho Kanjeng Nabi mau nggih, umati, gitu. Ketika mau meninggal dunia itu yang dipikirkan sedang umatnya. Kita harus meniru Rasulullah. Senantiasa kita mendoakan, ya Allah muliakan umatnya Rasulullah SAW. Muliakan ya Allah. Coba pun mulia itu nek supami umat itu Kanjeng Nabi mulia sedaya jenengan gitu betul mulia. Nang mau pengen mlebu swarga piyambak. Sepi Pak. Betul wonten rek. Maka kita harus punya jiwa sosial. Sosial itu mboten kedah napa niku harta benda mboten. Doa pun itu termasuk sosial dalam bentuk kebaikan. Salajengipun doa kita semuanya dipun lajengaken malih Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Ya Allah ampunilah untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Ampuni Allahumma. Ini malah lebih umum Pak. Sedaya umatipun Kanjeng Nabi termasuk masuk di dalam doa kita. Terus doa kita itu lebih global, luas. Terus mendongaaken tiyang sepuh kita piyambak nggih mboten. Mungkin nek sing mlebu swarga keluarga jenengan tok pripun? Lintune mboten kan mboten seketok lho. Nek Kanjeng Nabi niku jenengan pirsani, semua para nabi, anbiya dan mursalin itu pasti mementingkan umatnya. Mementingkan orang lain daripada mementingkan dirinya sendiri maupun keluarga dan jenengan pados cerita-cerita pun hikayah-hikayah pun mulai Nabi Adam ngantos Nabi Muhammad. Sedaya para nabi niku yang diprioritaskan niku umatnya. Lah kita paling boten nggih paling boten kita meniku nggih ndongaaken keluarga niku piyambak, diri kita piyambak nggih buat sampun ngantos kesupen ndongaaken dumateng sedaya. Sampun nggih pun dipraktekake nggih. Sampun boten. Lha niki penting bagi asbabi husnul khotimah niki. Sebagian daripada sebab seseorang itu di akhir hayatnya baik. Ngoten lho. Pramila teng salat niku kan napa niku ya ayyuhalladzina napa niku nek dipotong-potong kesupen. Asyhadu an la ilaha illallah wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Nek jenengan kurang sering ndongaaken dumateng umatipun Kanjeng Nabi termasuk kita niku tiyang ingkang saleh. Dan yang pun soleh berarti kita itu bendinten, benjam, ben menit kita itu mendapatkan doa-doa dari saudara-saudara kita yang ketika itu sedang sholat. Pantes nek kita meniku benjing, nek pecah atau meninggal itu husnul khotimah. Saling mendoakan di antara kita. Masya Allah. Indah ternyata Islam itu ya. Medeni nama badan. Nek purun mengkaji ilmu itu insyaallah Islam itu indah. Dan saat ajengipun dereng namung niki Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Duh Gusti mugi-mugi panjenengan paring welas dumateng sedaya umatipun Kanjeng Nabi. Salajengipun Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Duh Gusti Allah mugi-mugi panjenengan tutupi sedaya aib-aibipun umatipun Kanjeng Nabi. Tanggung kepalih jungkir malih dosa mendem dan lain sebagainya. Lan jenengan ki jarang ndongake. Nggih napa mboten? Sering ndongake mboten, Pak? Halo. Malah jenengan gething mboten sifatipun Kanjeng Nabi ngoten niku. Nek umatipun Kanjeng Nabi, kita harus punya rasa kasih sayang. Mboten ikhlas nek saudara kita, tetangga kita itu jatuh ke jurang kesesatan. Dan itu
ciri khas umat Kanjeng Nabi, umat Muhammadiyah niku maksudnya ngoten niku. Umat-umat ingkang bangsa utawi sifat-sifatipun Kanjeng Nabi. Mboten malah divonis. Lah ngoten niku maksudnya nggih. Ngapunten, mboten pareng malah. Itu malah doa menjelekkan. Padahal kita tuh mendoakan kejelekan sesama saudara muslim itu sangat dilarang di dalam agama Islam. Nggih? Niku Allahumma arham umat Sayyidina Muhammad. Mungkin jenengan pengen khususan nggih, mboten napa-napa Allahumma arham umat Sayyidina Muhammad khususan tangga kula nika misale ngoten nggih mboten napa-napa. Boleh. Saladina Allahumma jbur umat Sayyidina Muhammad. Duh Gusti mugi panjenengan nyukupi lah niki lho Pak Bu. Sing sering kita niku Allah pikir liwat kami wajiburni to nggih to. Kita niku tansah ndongaken awake dhewe egois asline awake dhewe. Mboten pernah ndongake cukup dumateng tiyang sanes. Umat-umat saudara sesama muslim kita jarang kita doakan untuk senantiasa berkecukupan dalam kebutuhan. Niki saestu Pak. Sering ndonga Allahumma ja'alni min husnil khatimah tapi jarang ndongake tiyang sanes nggih. Angel. Ini apa mungkin nih? Kinten-kinten lagi menurut saya. Tapi mungkin harapan kita sedaya kita minta tansah dipun dadosaken oleh Allah, dinas kalih Allah, dipun takdiraken oleh Allah, dan terus piantun ingkang pecah itu husnul khotimah. Ini harapan kita. Niki dari nama Pak Allahumma asli umat Sayyidina Muhammad. Duh Gusti mugi panjenengan perbaiki. Islam ini perbaiki. Ya Allah mungkin banyak perbaiki umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jangan heran saat itu saling dor, saling mencaci maki, saling membenci, saling menghina. Karena tidak ada saling mendoakan. Islah di antara umat Islam tidak ada sekarang. Ada pun ada tapi jarang. Yang sering nopo, panjenengan sama ngertos jambak itu tidak diperkenankan sebetulnya di dalam agama Islam. Saling mencaci maki, saling membenci itu tidak diperbolehkan. Yang sangat dianjurkan di dalam agama Islam saling mendoakan kebaikan dan perdamaian. Entah itu dia melakukan rasukan ngeten iki A B C D sampai Z pada bahasanya selama syahadatipun sami. Syahadat itu nggih asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah niku sami kita bersaudara kita sesama muslim. Mboten pareng saling mencaci maki. Doanya kan Allahumma asli umat Sayyidina ya Allah damaikanlah umatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, ini dari kamu nih Pak. Allahumma afi umat Sayyidina Muhammad. Duh Gusti panjenengan paringi kesehatan ya Allah umat Kanjeng Nabi. Niki sing jarang mungkin. Jenengan sering berani kesehatan mboten. Mboten kok kedah sakit lho nggih bungane sederek niku. Sing leres nggih menjauh. Sing leres itu senantiasa mendoakan kesehatan sebelum saudara kita itu sakit. Jangan nek pun sakit nggih pun wajar gitu. Ada tuntutan kejiwaan kita untuk mendoakan ketika saudara kita sakit. Lebih baiknya lagi ketika kita itu mendoakan saudara kita ketika dia itu juga sudah sehat walafiat. Kersane mboten gerah. Karena nopo sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ketika kita itu menuju orang sakit kan disunah ambil mboten. Nenek mboten sakit. Di silaturahmi ini mboten doakan. Doakan. Nah ini penting ini ruhiyah jiwa. Salah pun nggih menika Allahumma gfirli ummati Sayyidina Muhammadin maghfiratan ammah ya Rabbal alamin. Ya Allah mugi-mugi panjenengan paringi pangapunten kagem sedaya umat Kanjeng Nabi maghfiratan ammah pengampunan ingkang luas, pengampunan yang sangat luas. Kita ngertos kita sedaya nggadahi dosa, sadar kita nggadahi dosa, kita bantu dengan doa. Karena dengan doa nikilah
itu termasuk salah satu ibadah yang tidak terlihat. Mboten ketinggal Pak Bu. Terus dongaken tiyang sanes niku ibadah sirriyah. Ibadah ingkang mboten dipun ngertosi dumateng tiyang sanes, ibadah luar biasa. Mboten sedaya tiyang saged. Gitu bener. Ini penting saestu. Maka ketika kita berbuat kesaenan, kita sering berbuat kesaenan kepada diri kita sendiri, keluarga kita dan orang lain, maka pantaslah kiranya Allah menjadikan seseorang itu ketika akhir hayatnya menjadi husnul khotimah. Kita kan pantas kalau betul pantas, masya Allah. Karena sosialnya tinggi dalam hal doa. Karena doa silahul mukmin. Doa itu adalah senjatanya orang beriman. Nah, mas itu akhirnya tumbuh nonton itu Pak Bu. Dan terus karakter kayak zaman saat ini, kenapa dikatakan dengan bahasa karakter? Karakter yang seperti inilah sebetulnya didamba-dambakan oleh Rasulullah SAW. Di mana orang Muslim itu berada, disitulah orang itu simpati dan empati. Tidak malah menimbulkan sebab-sebab perpecahan dan istilah negatif lah intinya. Itu bukan ciri khas orang Muslim. Makanya Nabi Muhammad SAW innamal bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Kembali itu apa? Akhlak. Orang itu kalau jiwa rohman ya masuk bulan itu, jiwa belas kasih sayang itu betul tumbuh dalam hatinya, maka secara otomatis alam pun akan mendukung, alam pun akan ikut, manusia sekalipun akan bersimpati kepada dia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dihormati Allah, tapi nggak ngatos-ngatos. Contoh ya, tidak boleh kita punya belas kasihan ya teman saya. Ya Allah, kalau di kitab ini disampaikan kita tidak diperkenankan untuk mendoakan untuk diampuni semua dosa dari orang Islam. Contoh ini katalah ini yang Islam ya Allah ampunilah semua dosa ini. Misalkan itu tidak diperkenankan. Semua dosa di garis bawahi semua dosa. Yang diperkenankan apa? Allahumma fir ya Allah ampuni gitu mau. Ampuni gitu saja. Tidak perlu semua dosanya, tidak perlu. Itu urusannya pun Gusti Allah. Lan saking welasnya ngeten saya saking welas tiyang ini pun kebablasan welasnya ngeten. Ya Allah mugi-mugi Bapak Takmir Ansarul kalih misalnya. Tetapi kenyataannya Bapak Takmir ini pun jauh untuk menghasilkan itu susah untuk mencari cara. Nun jauh yang mudah tidak sampai segitu, mungkin hanya 50 juta atau karya itu sensasi misalnya kan. Tidak ada kemungkinan untuk bisa mendapatkan uang 2M atau 20M. Itu tidak diperkenankan mendoakan seperti itu. Karena apa? Itu malah melanggar daripada nas-nas syar'inya. Nah bener ya, contoh mau sih gambar. Tiang itu mboten purun nabung, mboten purun niat. Ya Allah mungkin tiang itu tinggal haji. Pas apa bener? Pas apa bener? Mboten pas. Doanya mboten seperti itu. Sebaiknya nggih ngono apa? Allahumma yassir umurah. Ya Allah mungkin jenengan gambelaken urusane piyantun. Enggak perlu ya Allah mungkin asal kalih M 3M. Padahal untuk makan tiap hari aja susah, untuk mendapatkannya aja susah. Itu malah mungkin estu dipun gugah saestu kali Gusti Allah pengen tenan krono midhanget dongane kali M ngomoyo ngantos ndang boten asal kali M pripun sing dosa jenengan apa sinten? Kan kedonga kita iki kadang wonten. Artinya kita itu yang pasti-pasti saja. Harus punya ilmunya mendoakan itu juga harus punya ilmu. Mangga bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita mendoakan sewajarnya saja, sebagaimana dituntun oleh Rasulullah SAW. Ya, sebagaimana tertera dalam kitab ini, Allahumma arham umat Muhammad, Allahumma akrim umat Muhammad, Allahumma astur umat Muhammad, Allahumma afi, Allahumma aslih, dan seterusnya. Ini yang disarankan oleh Rasulullah SAW. Buatan kata Allahumma fir li jami'i dunubi misalnya
boten, li jantungipun boten cadangan. Karena kalau untuk menghapus semua dosa itu pun juga butuh proses yang panjang. Nggih. Mboten Pak nggih? Nggih. Bu, nggih cekap Allah maghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Mboten mawon. Mboten saged diparingi jami, mboten sah. Dijami dunubihim boten. Itu malah tidak disarankan di dalam agama Islam. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini mau pertanyaan? Di Pak, dan saya dulu. Kalau Quran itu menikah, Allahumma inna as'aluka salamatan bikin dan seterusnya itu ada nggak? Allahumma inna nas'aluka salamatan fid wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi. Itu lebih ke diri kita. Inna itu kan itu menunjukkan jamak ya. Inna sesungguhnya saya. Tapi itu untuk menunjukkan saya yang artinya itu wonten tata kramanipun. Terus ada tata krama seperti ngeten bahasa Indonesia ngeten. Apa niki lho saya, ngeten niki lho Pak. Terus tidak memakai kalimat saya. Karena ingin menunjukkan bahwa kita itu rendah hati. Rendah hati, tidak menunjukkan diri kita, maka digunakan Allahumma inna, tidak ingin. Allahumma inna nas'aluka salamatan, itu pun juga sudah mencakup untuk jamaah bersama-sama. Tapi sebutnya jamaah yang ada ketika itu. Yang tadi ini kan jamaah ya. Terus doanya seorang imam, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi dan seterusnya. Ini ku paham, memang seharusnya begitu secara susunan ilmu nahwunya. Terus kalau inna itu untuk yang ada di tempat itu. Tapi kalau Allahumma fil ummata, kan sebagai umat Muhammad itu lebih luas lagi. Alhamdulillah itu apakah boleh? Boleh. Paham atas Allahumma inna na'udzubika min hamazati syayatin misalnya tadi. Nggih paham walaupun kita sendiri nggih paham. Misalnya kita menyembah Allahumma inna nas'aluka salamatan, nggih paham boleh. Malah itu untuk menunjukkan mutakalimnya di situ kita sendiri untuk merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mboten apa niku mboten kumalungkung, mboten kumaluhur ngoten. Boleh. Itu susunan bahasa Arab yang ilmu nahwu. Terus inna ini monggo. Itu tergantung panjenengan piyambak. Tapi kalau untuk jamaah pastikan menggunakan inna nas'aluka. Kalau ini as'aluka. Benten melih nggih. Huruf niku antaranipun dhamir ana kalih nahnu niku benten-benten. Ngoten Pak. Wonten melih? Nggih, pripun nahnu? Pak, untuk husnul khotimah itu mohon dijelaskan. Terus husnul khotimah itu apakah juga ada di diri kita atau sebelum kita wafat juga ada? Contohnya seperti ini. Orang lain itu kalau katakan itu teman akrabnya itu ini dia ya semoga husnul khotimah. Contohnya itu berarti waktu itu kan belum husnul khotimah, itu maksud saya itu. Ada yang mengatakan doa husnul khotimah itu harapan ketika orang itu belum meninggal. Ada yang punya persepsi yang seperti itu. Atau ada yang ketika meninggal dunia kita doakan ya Allah mugi husnul khotimah. Padahal harapan itu ketika husnul khotimah itu sebelum meninggal. Apakah itu diperkenankan? Ini hanya sebatas bagaimana kita mengartikan daripada husnul khotimah. Biasanya manusia udah ngerti nih biasanya biasanya yang jenazah mau diberangkat mungkin husnul khotimah Allahumma amin. Apakah itu diperkenankan? Itu pun tidak ada larangan. Itu kan dengan harapan
daripada orang yang ingin memberangkatkan itu dengan ada kesaksian orang-orang. Siapa tahu sedaya itu sinten ngertos agar supaya jenazah itu husnul khotimah. Tapi secara praktek amalia sebetulnya husnul khotimah itu kan harapan akhir bagi yang masih hidup. Aslinya asli. Tapi kalau ada yang mengatakan seperti itu pas ketika jenazah itu diberangkatkan, mungkin husnul khotimah, Allahumma, itu tidak ada larangan. Tidak ada yang melarang terkait hal-hal. Husnul khotimah itu kan akhirnya baik. Nah, pas ketika itu jenazah itu kan memang akhir hidupnya ketika itu juga. Padahal akhir dari kehidupan kita baik, maksudnya itu ketika orang itu masih hidup agar supaya pada titik akhir kehidupannya itu menjadi husnul khotimah. Terus artinya kalau kita itu sudah dalam hati kita sudah ada atau jiwa kita itu sudah ada terkait dengan husnul khotimah. Sebetulnya pun wonten kita itu diciptakan yuladu ala fitrah. Kita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilahirkan ke muka bumi ini dalam kondisi Islam. Orang Islam itu pasti selamat. Nek engko selamat berarti husnul khotimah. Aslinya kan ngoten lho. Karena proses kehidupannya inilah yang menjadikan orang itu berubah dari haluan husnul khotimah karena amalnya kurang baik, mungkin karena amalnya banyak bermaksud kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dia harus berlawanan dengan husnul khotimah, artinya su'ul khotimah. Itu pun ada. Wonten banyak kasus contoh misalnya. Ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wonten sahabat itu Kanjeng Nabi nggih niku sahabat nggih hafal Quran. Niku nggih ngaji niku dumateng Kanjeng Nabi halaqah ngeten iki. Bendinten kali Kanjeng Nabi, tapi divonis kali Kanjeng Nabi bahwa ada nanti sepeninggal saya ada sahabatku yang akan menjadi orang-orang yang tersiksa dan akan masuk neraka dan gigi gerahamnya sebesar gunung Uhud terakhirat. Ternyata benar akhir hayatipun ketika Kanjeng Nabi sedo muncullah nabi baru. Nggih menika sinten? Musailamah al-Kadzab. Niku ngaku-ngaku dados nabi. Mantun niku sahabatipun Kanjeng Nabi ingkang apal Quran niku nderek dumateng Musailamah al-Kadzab. Akhiripun sampai ninggalipun Masya Allah subhanallah. Gimana niku Mbak? Jadi kita ini berharap, makanya di sini diajarkan untuk senantiasa mempunyai karakter jiwa-jiwa yang baik. Ternyata proses daripada sahabat ingkang gigi geramipun saat gunung Uhud niku ternyata niku punya sifat iri dengki dengan pemerintahan setelah Kanjeng Nabi. Masya Allah. Apa Quran Masya Allah. Jadi akhir hayat kita mboten-mboten sing makanya sebelum kita untuk menuju husnul khotimah itu harus melalui proses-proses yang harus kita lakukan. Gimana kenapa karakter belas kasihan inilah salah satu di antara untuk menunjukkan biar kita nanti bisa husnul khotimah. Kan teman-teman Al-Quran kan wonten nggih harus wonten. Kita itu sebetulnya sudah dinas oleh Allah termasuk ahli surga. Kecuali illa man aba wastakbar, kecuali yang ingkang mampang itu bahasa Indonesia ora gelem tidak peduli ngoten wastakbar ini kenapa gumede illa man aba wastakbar, kecuali orang-orang ingkang mampang, tiang-tiang ingkang enggak peduli gitu, lan tiang-tiang ingkang takabur. Nah niki Bapak-bapak. Lho, tiang niku bisa dikatakan takabur, Pak. Wis mboten rumoso wis pinter, gak gelem golek ilmu, gak gelem ngaji niku takabur, Pak. Nek dipun onceki secara mendalam ngoten wis rumangsa iso, wis rumangsa ilmune akeh, rumangsa wis ibadahe Nah rumangsa niki sing mboten pareng itu akan memunculkan jiwa sombong di dalam hati. Walaupun secara kelihatan mata orang lain tidak bisa membaca kesombongan tersebut,
Tapi innallaha ya'lamu ma fi dzati sudur. Sedherek Gusti Allah niku ngertos napa ingkang wonten manahipun manungsa. Terus nek wonten majelis ngoten iki nggih rawuh mawon. Duka niku cocok kalih mboten sing penting rawuh, sing penting tolakul ilmi seneng mboten seneng sing penting rawuh. Nek kula nggih ngoten Pak. Gus Miftah kula dugeni ya Mas kula dugeni pundi di situ ada ilmu pengetahuan saya ada kesempatan saya ada. Bagus dulu. Rumin ngaos dan Mbah Suryani lainnya ngaos. Walaupun kalau bisa ketemu kitab kuning tetap belajar terus, belajar. Inilah akan menumbuhkan jiwa kita jiwa yang bersih. Sedaya niku berusaha supaya kita niku husnul khotimah. Nek punya suasana menten itu napa to Mbak Mustafa? Napa? Mati tidak dapat Tinggal kanthi saya. Mboten itu nek. Ajeng numpak mobil nggih mboten ada mobil. Ajeng gadah garwa nggih mboten ada garwa. Semono to nek. Anak wis tuwe. Nggih to. Oma tuwe. Bapak Ibu Guru ya. Yang terakhir doa yang terakhir yang disarankan di sini juga Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad farajan ajilan ya rabbal alamin. Gusti berikanlah kelapangan bagi umatnya Rasulullah SAW farajan ajilan dengan kelapangan yang begitu menyenangkan. Terus ketika ada saudara kita dalam kondisi ribet, sumpah, galau, nek saat ini bahasanya mikirnya saya utang gitu. Itu kita doakan ya Allah, Allahumma farij ummata sayyidina Muhammad, ya Allah berilah kelapangan saudara kami umat-umatnya Rasulullah SAW. Jangan sampai kita itu gembira sekali ketika saudara kita, tetangga kita di parani Bang Ridho malah seneng ya. Kok mau kapan? Misalnya bukan paham. Kita doa ya Allah, Allahumma farij ummata sayyidina Muhammad. Ya Allah berilah kelapangan saudara kami, ya Allah umatnya Rasulullah SAW. Kita doakan anak-anaknya saudara-saudara kita, ya Allah jadikanlah anak-anak saudara-saudara kami yang soleh. Salah satunya doa seperti ini setiap hari dilakukan 40 orang kita doakan kebaikan. Ini menurut terapi sukses ya. Itu dipastikan kalau boten jenengan sing sukses putra wayang jenengan sing sukses. Nek putra wayang jenengan boten sukses putu jenengan sing sukses. Kenapa demikian kami mengatakan begitu? Saya mengajarkan taklim muta'alim yang dikalang oleh Imam Azhar Mujib. Itu dikatakan bahwa piyantun niku nek purun dongane kesainan dalam kehidupannya menawi nas Allah jenengan boten alim putra wayang jenengan ingkang alim. Nek putra wayang jenengan boten alim, putu jenengan ingkang alim. Saestu itu terbukti di mana-mana. Karena apa? Tirakat kita sedaya anggenipun dongane kesainan. Ini jarang bisa dilakukan oleh orang lain. Ini butuh kebiasaan sehingga menjadi habit. Habit itu kebiasaan. Dan itu perlu dilatih. Amaliyah. Tiang itu dikatakan punya jiwa rasa kasih sayang apabila betul-betul dia mempraktekkan secara tindakan. Nek kur dicap otak kata, tapi butuh real di lapangan. Butuh amaliyah, butuh praktek. Inilah yang disarankan oleh Rasulullah SAW, dianjurkan, dituntut seperti itu. Bahkan Rasulullah niku ketika memberi contoh kepada umat-umatnya, pada sahabatnya pada sahabatnya ketika itu langsung praktek Pak, langsung praktek. Pramila dumateng kita sedaya khusus itu dumateng berbentuk piyambak. Ngeten iki napa to tujuanipun? Nggih kangge ngoten-ngoten niku. Supados napa kita tuh berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menjadi diri kita sendiri yang punya karakter sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasul. Ngeten nggih. Harus punya rasa kasih sayang Pak. Nek dipun cengkleng kepada orang lain kita punya belas kasihan, tapi pada keluarga kita enggak kasihan. Ini salah. Makanya
Jangan sampai kita salah tempat. Karena pasangan hidup kita adalah termasuk ayatipun Allah Subhanahu wa taala. Terus garwa kita niku nggih ayatipun Allah. Lan jenengan nggih termasuk ayatipun Allah muga itu garwa jenengan. Contoh wa min ayatihi an khalaqalakum azwajan. Terus istri-istri kita, pasangan kita itu sebagian dari tanda-tanda ayatipun Gusti Allah. Ayatipun Gusti Allah itu yang tertulis wonten ing Al-Qur'an, yang tidak tertulis alam seluruh alam ini dan seisinya itu adalah ayat-ayatnya Allah. Makanya kita tidak layak, boten layak untuk membenci ayat-ayatipun Gusti Allah. Alhamdulillah. Ini tematik loh begini, tematik ini urut dan Chris ini urut kalau masih lanjut tapi urut begini. Tujuannya apa? Agar kita itu tidak iseng dintal, hanya penting-penting mawon yang kita sampaikan. Terus ini tematik urut dari awal sampai akhir. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu untuk orang mulai saat ini monggo sama-sama menunjukkan karakter punya rasa kasih sayang welas asih kepada siapapun dan kepada apapun. Sampun ngantos kita niku promoso budi. Nyapa dadalingkan mboten paham seperti itu. Itu tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Maka di dalam Al-Qur'an kan wonten nggih, kalau kita mau mengkaji kita itu harus punya apa niku? Sifat karakter yang lemah lembut terhadap saudara kita sesama Islam. Dan kita harus punya sifat karakter tegas kepada non-Islam. Itu hubungannya dengan tauhid nanti. Benten meleh itu hubungannya. Ini hablum minan nas. Itu beda lagi secara muamalah, secara praktek, baik secara sosial, budaya, itu kita harus pandai. Karena kita orang Islam itu sejak dulu kala terkenal orang yang bijaksana. Orang bijaksana itu pasti pintar. Belum tentu orang pintar itu bijaksana. Betul Pak. Nah, terus kita harus betul-betul menjadi tipe-tipe umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan cara mempelajari seluruh apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang disampaikan oleh para alim ulama, para kiai, para masyayikh, para ustadz dan sebagainya. Bahkan dari siapapun ilmu itu, jika itu baik dan bermanfaat untuk kita dan masyarakat untuk umum, itu pantas untuk kita laksanakan dan pantas untuk kita pakai. Nanti gimana Pak? Karena waktu betul-betul terbatas. Maka ya cukup sekian dari kami. Menjauh betul, mohon maaf. Betul masuk mengajari betul kita itu saling mengingatkan. Mbok mulai panjenengan wis pernah satu peranos ning mbok menawi kesupen kathah ingkang berpikir ingkang bergalih akhirnya kesupen mbok menawi wonten pramila niku namung sadina nimbulaken dan sharing terkait dengan ilmu keilmuan. Nek ngajari wali-wali ora dulu ngapunten bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.